يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Baik, di antara amalan yang berat di hari kiamat adalah ucapan subhanakallah, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dan hadis ini adalah hadis yang terakhir di dalam Sahih Al-Bukhari dan dia adalah termasuk hadis yang gharib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat yang khafifah, dua kalimat yang ringan. 'Alal lisan, diucapkan oleh lisan seseorang, ringan diucapkan, bukan perkara yang berat. Thaqilatani fil mizan, tetapi dia memiliki timbangan yang berat di al-mizan. Ya, dia sangat berat ketika nanti ditimbang di al-mizan. Habibatani ila rahman, dan keduanya sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallahil azim yang pertama, kemudian yang kedua subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Ini dua kalimat yang dikabarkan oleh Nabi SAW akan memberatkan mizan, timbangan amalan seseorang di hari kiamat. Dan dia adalah perkara yang ringan. Ya, dalam 1 menit kita bisa berapa kali mengucapkan dua kalimat ini, mengatakan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Maka seseorang ketika mendengar hadis seperti ini berusaha untuk mengamalkan, ya, dan mengucapkan ucapan ini ketika dia ingat. Di antara amalan yang lain yang bisa memberatkan timbangan seseorang di hari kiamat adalah alhamdulillah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walhamdulillah tamla'ul mizan. Walhamdulillah tamla'u al-mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi mizan, akan memenuhi timbangan amal seseorang. Ucapan yang ringan, tetapi dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya dia adalah amalan yang berat, yaitu sampai yamla, sampai memenuhi, yang memenuhi timbangan amalan di hari kiamat. Baik. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Ya, sempat terkumpul di sini beberapa amalan di antaranya. Yang kelima, sekarang keenam atau kelima? Kelima. Melakukan sholat di tanah haram Mekah. Melakukan sholat di tanah haram Mekah. Tentunya ini mudah bagi orang yang dekat di sana.
Adapun orang yang jauh, maka tentunya tidak sampai ke sana kecuali setelah berkorban dengan harta, dengan tenaga dan seterusnya. Tapi kalau dibandingkan pahala yang didapatkan ya dengan sholat di Masjidil Haram dibandingkan dengan harta yang kita keluarkan, maka ini tidak ada apa-apanya. Ya, dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu." Beliau mengatakan, salat sekali di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih baik daripada salat 1000 kali di masjid yang lain. Ini berbicara tentang Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Salat sekali di sana lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lain. Kalau dihitung ya 1000 kali, kalau dihitung maka salat sekali misalnya di sana salat subuh yaitu di Masjid Nabawi dibandingkan dengan salat di masjid ini Nahrul Hayah, maka butuh waktu kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Antum salat tiap hari di sini salat subuh 2 tahun 8 bulan baru bisa menandingi salat sekali salat subuh di Masjid Nabawi. Ya, 2 tahun 8 bulan. Ini baru Masjid Nabawi. Ya. Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Dan salat sekali di Masjidil Haram itu lebih baik ya 100.000 kali salat dibandingkan salat di masjid yang lain. Kalau di Masjid Nabawi hanya 1000, kalau di Masjidil Haram 100.000. Jadi kalau tadi 2 tahun 8 bulan, maka dikali 100. Salat sekali di Masjidil Haram, salat subuh, itu butuh waktu di sini 200 tahun. Ya, 800 bulan. 200 tahun 800 bulan supaya sama pahalanya dengan sekali sholat subuh di Masjidil Haram. Siapa di antara kita yang umurnya sampai 200 tahun? Ya, tapi ini bisa didapatkan bagi orang yang ya sholat sekali di sana. Bagaimana dengan orang yang tinggal di Mekah selama 3 hari, 4 hari? Ya, menjaga sholat 5 waktunya selama di sana. Berapa pahala yang akan dia dapatkan? Bagaimana dengan orang yang berhaji yang tinggal di sana selama kurang lebih 32 hari? Kalau dibandingkan harta yang kita keluarkan dengan pahala yang kita dapatkan, maka itu tidak ada apa-apa. Banyak pahala yang kita dapatkan dengan melakukan sholat di Masjidil Haram. Dan kita berdoa semoga Allah SWT memudahkan semuanya untuk bisa berkunjung ke sana. Ya, melaksanakan sabda Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Ya, tidak boleh berpayah-payah bepergian ke sebuah tempat dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid, di antaranya adalah Masjidil Haram. Kemudian yang keenam, di antara amalan yang besar pahalanya adalah melakukan sholat Jum'ah. Ya, melakukan sholat Jum'ah. Baik. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ghassala yaumal jumu'ati waghtasala." Barang siapa yang menjadikan mandi pada hari Jumat, waghtasala, dan dia sendiri mandi. Menjadikan mandi di sini ada yang mengatakan menjadikan istrinya junub, yaitu mendatangi istri pada hari Jumat, yaitu sebelum dia pergi melakukan sholat Jumat. Waghtasala, dan dia sendiri mandi. Thumma bakkara wabtakara, kemudian dia berpagi-pagi mendatangi masjid. Wa masya wa lam yarkab, dan dia berjalan kaki dan tidak naik kendaraan. Artinya dia berjalan saja menuju masjid dan tidak naik kendaraan. Wa dana minal imam, dan dia mendekati imam. Ya, tidak duduk di belakang, tapi selama di depan masih ada yang kosong, dia duduk di depan. Fastama', kemudian dia mendengarkan ucapan imam, khutbahnya imam. Walam yalghu, dan dia tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak main-main HP, ya, tidak memainkan tangannya sendiri melihat kanan kiri, tapi dia konsentrasi mendengarkan khutbah dari imam. Kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka setiap langkah yang dia langkahkan tadi, karena dia berjalan dari rumah menuju masjid dengan berjalan kaki, setiap langkah yang dia langkahkan, dia mendapatkan pahala amalu sanatin, mendapatkan pahala amalan yang dikerjakan selama 1 tahun. Setiap berapa? Setiap satu langkah. Jadi kalau langkahnya semakin banyak, kalau 2 langkah berarti 2 tahun. Ya, 3 langkah 3 tahun. Berapa yang kita langkahkan ketika kita berangkat ke masjid? 100 langkah berarti 100 tahun. Semakin jauh maka semakin banyak pahala yang didapatkan. Ajru siyamiha wa qiyamiha, pahala puasanya maupun pahala salatnya. Ya, amalan setahun baik pahala puasanya maupun pahala salatnya. Jadi seakan-akan dia 1 langkah mendapatkan pahala salat selama satu tahun. Ditambah lagi pahala berpuasa selama satu tahun. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, bahkan At-Tirmidzi dan juga Nasa'i. Artinya 4 imam yang memiliki sunan, mereka semuanya mengeluarkan, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Kemudian amalan yang lain adalah melakukan sholat berjamaah. Melakukan sholat berjamaah, khususnya sholat subuh dengan sholat isya. Ya, sholat berjamaah secara umum pahalanya besar. Untuk sholat subuh dengan sholat isya yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya 2 sholat ini adalah yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Beliau SAW mengatakan, man shallal isya fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailah, wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin kana ka qiyami lailah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Man shallal isya'a fi jama'ah kana ka qiyami nisfi lailah. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka dia seperti orang yang salat malam separuh malam.
orang yang sholat isya secara berjamaah, maka dia pahalanya seperti orang yang sholat malam selama separuh malam. Setengah malam dia gunakan untuk sholat. Siapa di antara kita yang pernah melakukannya, kecuali sedikit. Tapi orang yang sholat isya berjamaah ditulis oleh Allah pahalanya seperti orang yang sholat malam selama separuh malam. Wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana ka qiyami lailah. Dan barang siapa yang sholat isya dan subuh secara berjamaah, isyanya berjamaah, subuhnya juga berjamaah, maka dia seperti orang yang sholat malam selama semalam suntuk. Ya, kalau kita bisa menjaga sholat berjamaah isya dengan subuh, maka ditulis seakan-akan kita melakukan sholat malam selama semalam suntuk. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, menunjukkan tentang keutamaan melakukan dua sholat ini. Kemudian diantaranya adalah sholatul isyraq, atau dikenal dengan sholatul syuruq, yaitu sholat yang dikerjakan setelah matahari terbit, awal dari waktu duha. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal fajra fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah tammatin tammah." Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, bukan sholat sendirian di rumah, tapi sholat berjamaah di masjid. Thumma qa'ad, kemudian dia duduk setelah sholat subuh, tidak langsung pergi. Apa yang dia lakukan? Duduk dalam keadaan tidur, atau apa? Yadhkurullah, dia duduk dalam keadaan berzikir kepada Allah, membaca zikir setelah sholat. Setelah selesai dia membaca adkarus sabah, zikir yang dibaca di waktu pagi. Ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau dia sudah selesai, dia lakukan dengan membaca Al-Quran atau menghadiri majelis ilmu seperti ini. Karena majelis ilmu ini adalah termasuk apa? Zikrullah. Yang jelas dia duduk kemudian dalam keadaan dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan? Hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Dan salat 2 rakaat di sini dilakukan setelah matahari naik sepenggalah, setinggi tombak. Dan ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kurang lebih 15 menit setelah terbitnya matahari. Jadi kalau waktu terbitnya jam 6, maka boleh melakukan salat ini jam 6 lebih 1/4. Bukan ketika matahari terbit pas, karena ini dilarang. Supaya tidak menyerupai orang-orang Majusi yang mereka melakukan peribadatan kepada matahari ketika matahari terbit dan juga matahari tenggelam. Tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Orang mau umrah dan haji, pertama dia butuh harta, butuh uang, butuh tenaga, butuh pengorbanan yang banyak. Berapa hari yang harus dia tempuh? Apalagi zaman dahulu orang melakukan haji selama berbulan-bulan. Bahkan ada di antara mereka yang setahun baru kembali, 6 bulan berangkat, 6 bulan pulang. Tapi orang ini bisa mendapatkan pahala haji dan umrah sekaligus. Bahkan beliau mengatakan tamah, sempurna. Artinya dia mendapatkan pahala haji secara sempurna
Seperti kalau orang datang ya di bulan haji, melakukan ihram, melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan wukuf di Arafah, ya, bermalam di Mina, sama dengan pahalanya orang yang melakukan itu. Sama dengan orang yang melakukan umrah, haji sekaligus umrah. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia mendapatkan pahala orang yang berhaji dan umrah. Tamatin, sempurna. Padahal dia cuma butuh berapa waktu? Kurang lebih 1,5 jam misalnya, ya, atau 1/4 jam. Ringan, dia duduk di masjid, berzikir, ya, kemudian membaca Al-Quran. Setelah itu dia sholat 2 rakaat, bukan 100 rakaat. Ya, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Amalan yang ringan tetapi mendapatkan pahala yang besar. Dan ini bukan berarti seseorang kemudian tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji, bukan, ya. Ucapan Nabi SAW di dalam hadis ini hanyalah menunjukkan tentang besarnya pahalanya, bukan menggugurkan kewajiban. Seandainya seseorang memiliki kemampuan fisik dan juga harta untuk melakukan ibadah haji, maka dia wajib untuk melakukan ibadah haji. Ya, pergi ke tanah haram, kota Mekah, melakukan ibadah haji. Tidak cukup hanya dengan melakukan amalan yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi hadis ini hanya menunjukkan tentang pahalanya dan tidak menunjukkan bahwasanya amalan ini bisa menggugurkan kewajiban. Baik. Dan hadis ini para ulama berselisih pendapat tentang kesahihannya, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau termasuk yang berpendapat bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih atau yang hasan. Baik. Kemudian di antara amalan yang besar pahalanya dan dia ringan dilakukan adalah salatul duha. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ala kulli sulama min ibni Adam fi kulli yaumin sadaqah wa yujzi an dzalika kullihi rak'atat duha. Atas atau kewajiban setiap anggota badan, setiap sendi yang kita miliki, ini setiap hari diwajibkan untuk sedekah sebenarnya. Dan kita memiliki 360 sendi. Apa namanya? Ruas tulang atau sendi. Ya, yang jelas dalam bahasa Arab namanya mifsal, ya, 360. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya masing-masing dari ruas tulang ini berkewajiban untuk sedekah setiap harinya. Ala kulli sulama min ibni Adam, wajib hukumnya melakukan sedekah setiap harinya. Wa yujzi an dzalika kullihi rak'ata ad-duha. Tetapi yang demikian cukup atau dicukupi dengan melakukan 2 rakaat di waktu duha. Jadi seandainya seseorang melakukan sholat 2 rakaat di waktu duha, maka ini sudah mencukupi, sudah mewakili sedekah yang wajib bagi anggota badan kita tersebut. Baik. Masih banyak di sana amalan-amalan yang ringan dan memiliki pahala yang besar, dan kitab-kitab yang membahas tentang masalah fadhailul a'mal ini banyak, terutama kitab-kitab yang berisi tentang at-targhib dan juga tarhib. Ya, disebutkan di situ beberapa keutamaan amal
Cuma yang perlu kita perhatikan, yang pertama kita harus memilih ya di antara amalan tersebut yang memiliki dasar-dasar yang sahih. Ya, karena tidak semua yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut adalah hadis yang sahih. Maka seorang muslim berhati-hati jangan sampai dia mengamalkan amalan yang tidak berdasar atau berdasarkan hadis yang dhaif. Seandainya seseorang mencukupkan diri dengan hadis-hadis yang sahih, kemudian dia amalkan sampai dia meninggal dunia, maka ini sudah cukup. Ya, sudah menjadikan dia tidak mampu untuk mengamalkan yang lain. Lalu untuk apa kita menyibukkan diri kita dengan amalan-amalan yang tidak berdasar atau tidak memiliki dasar yang sahih?